Kalau ini kan keputusannya bukan dari kami, bukan dari Provinsi Sumatera Utara ataupun bukan dari Provinsi Aceh saja. Nah, ini kita provinsi memang berbatasan secara wilayah yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, yang hari ini kita pikirkan bagaimana kalau hari ini yang sudah ditetapkan ke Provinsi Sumatera Utara, bagaimana potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Itu rasanya nggak masuk akal ya. Untuk apa kita kelola bersama kalau bukan hak kita? Jadi harus jelas dulu dong. Kerjasama apa kelola bersama? Kerjasama bidang apa? Misalnya tentang jalan. Katakanlah Medan memberikan akses jalan. Itu boleh. Tapi untuk mengelola blok itu, kalau secara legalitas punya kita, untuk apa kita kelola bersama? Apakah dia sebagai pemodal? Potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Bobby, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu goblok, nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi. Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi. Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh, ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan, boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan, boleh nggak? Pak, satu lagi Pak, soal Pulau Aceh Pak. Boleh minta pendapat dari Bapak. Konsep. Salam kenal Pak Bobby, salam Pak, saya dari Aceh Pak. Pak, 4 pulau itu milik Aceh Pak. Jangan Bapak agung-agungkan milik Sumun. Datanya jelas itu milik Aceh Pak. Seharusnya Bapak malu. Karena itu emang wilayah Aceh. Jangan Bapak mengajak kerja bersama. Andai kata wilayah Medan itu kita kerja bersama sama Aceh, kan tidak mungkin Pak. Biar pemerintah Aceh yang kelola wilayah Aceh Pak. Itu milik Aceh Pak. Tolong dipahami Pak. Jangan gara-gara ini Aceh bergejolak lagi. Kita orang Aceh lagi damai Pak, lagi enak-enak di Aceh Pak. Cari uang enak, tidur enak. Jangan gara-gara itu sedikit nanti masyarakat Aceh kurang percaya kepada pemerintah pusat Pak. Salam hormat Pak ya. 4 pulau itu milik Aceh Pak ya. Kan pihak lain merampas, membegal bumi Aceh. Dalam kita tiap acara mengumandangkan himne Aceh, tanah yang mulia. Hari ini kita diganggu. Izin Pak Dandim, bukan bermaksud Pak Polres memprovokasi. Hukum menyatakan Bang Ir, ifah mempertahankan harga diri itu wajib. Ya Abu ya, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya terungkap ya, 4 pulau di Aceh Singkil yang dialihkan oleh Kemendagri Tito Karnavian ke Sumatera Utara ternyata mempunyai cadangan gas alam maupun minyak di sana. Jadi dicurigai terselip agenda tersembunyi ya dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jadi begitu berambisi mengambil alih 4 pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, Bobi Nasution ya pernah mengajak Muzakir Manaf atau Mualim untuk berkolaborasi mengelola ke-4 pulau itu. Sehingga menurut netizen, kejadian nyolong 4 pulau dan diklaim buat provinsi lain, lalu saat diprotes dia bilang ayo kita kelola bersama. Mirip Zionis nyaplok Palestina gay. Mentalnya ketular habis, kalah ormas nyaplok parkiran. Nah, sampai netizen juga mengatakan Jokowi katrol anaknya jadi wapres dengan merubah hukum. Tito berikan 4 pulau yang kaya migas kepada menantu Jokowi dengan merubah hukum. Jadi demi kepentingan dinastinya ya, apapun dilakukan di saat kemarin ya di Pilpres 2024 merubah undang-undang, dan demi menantu Jokowi dengan merubah hukum, memberikan 4 pulau kepada Sumatera Utara. Dan ini benar-benar ya melukai perasaan orang Aceh ya. Dan ini dikhawatirkan bisa memicu konflik baru di Aceh kalau seandainya Tito Karnavian tidak membatalkan ini.
Sampai anggota DPR minta Tito kembalikan 4 pulau dari Sumut ke Aceh. Sedangkan Mendagri sendiri, yaitu Tito Karnavian, mempersilahkan pemindahan 4 pulau di Aceh digugat ke PT UN. Setelah dia buat keputusan memberikan pengalihan 4 pulau ke Sumatera Utara, disuruhlah ya orang Aceh suruh gugat. Ini kan kayak mafia ya. Udah kita punya tanah, terus dicaplok sama orang, dikasih ke orang lain oleh pemerintah, terus kita disuruh gugat lagi ke pengadilan. Jadi ini benar-benar konyol sekali ya. Jadi menurut netizen inilah kelakuan daripada geng Solo ya. Nah, sampai masyarakat meminta supaya Tito Karnavian ini diganti segera, karena ini bisa-bisa memicu konflik baru di Aceh. Nah, sampai Mualem Center Banda Aceh ikut buka suara supaya Tito Karnavian dicopot dari jabatannya. Ini benar-benar sudah membuat masyarakat Aceh resah dengan kelakuan Tito Karnavian ya, demi bisa meraup keuntungan dari potensi cadangan minyak dan gas di Aceh, menyerahkan 4 pulau kepada menantu Jokowi. Nah, netizen yang menulis, gua kirain cuma auranya Bahlil aja yang terlihat jahat. Tapi kenapa gua lihat ya, aura orang ini juga terlihat begitu jahat. Yang dimaksud oleh netizen yaitu Tito Karnavian di sini ya. Coba kita lihat statement dari Tito. Dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah, kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan gitu capnya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah, tahun 2005 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, betul misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Nah, sampai netizen ya memposting foto Tito Karnavian membandingkan dengan foto Aidit ya. Jadi mirip banget katanya. Jangan-jangan kelakuannya juga sama ya. Coba kita baca ya beberapa komentar netizen. Aceh wilayah daerah khusus. Kalau sumber daya alam dikuasai Aceh, otomatis pendapatan atau penghasilan lebih banyak dikuasai pemerintah Aceh. Sedangkan Sumut bukan daerah khusus. Trik licik yang dijalankan pemerintah Jokowi yang kelihatan pelongak-pelongok, tetapi otak licik akal bulusnya main kalau soal duit. Jadi menurut netizen ya, kenapa pemerintah Sumatera Utara ingin sekali menguasai 4 pulau tersebut? Karena kalau seandainya nanti investor berinvestasi di Aceh Singkil, maka potensi yang didapatkan oleh pemerintah Aceh itu cukup besar karena dia otonomi khusus. Sedangkan kalau pemerintah Sumatera Utara mungkin karena bukan otonomi khusus, maka pendapatannya ya jadi tidak sebesar apa yang didapatkan Aceh. Jadi mereka ini sepertinya kelihatan ingin bermain ya di 4 pulau tersebut. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan besar ya. Kita tahu ya, geng Mulyono ini bisa menghalalkan segala cara bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada komentar dari Bujang Nurdin, lebih tinggi mana undang-undang dengan keputusan menteri? Keempat pulau tersebut ada undang-undang yang menyatakan terletak di wilayah Aceh Selatan atau Aceh Singkil yang merupakan perpecahan dari Aceh Selatan. Tidak ada kata lain masyarakat Aceh lawan. Jadi masyarakat Aceh sudah bulat ya menyatakan akan lawan kalau seandainya Mendagri tetap tidak membatalkan ya keputusannya mengalihkan 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara. Ini bahaya kalau kita lihat, bisa-bisa akan menimbulkan konflik baru. Sedangkan kita sudah melihat ya, Aceh sekarang sudah damai, nyaman ya. Sekarang malah dipicu oleh pemerintah sendiri. Dan kalau seandainya ini terjadi akan sangat berbahaya kepada keutuhan kedaulatan negara Indonesia. Seharusnya Prabowo ini tidak boleh diam ya, memanggil Tito Karnavian untuk membatalkan masalah ini. Ada komentar dari Fauzan Azima, woi Tito, sebelum kau jadi Kemendagri, batas itu sudah ada dan batas itu menyatakan 4 pulau itu milik Provinsi Aceh. Jangan kau buat negara ini di bawah pemerintah Prabowo ini kacau dan ribut terus. Apa sebenarnya tujuan kau memprovokasi Aceh dan Medan? Tetapi ya, kalau kita lihat rata-rata masyarakat Sumatera Utara sangat mendukung bahwa kalau 4 pulau tersebut adalah milik bagian dari Aceh Singkil ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini memang akal-akalan dari geng Solo bagaimana bisa mencaplok 4 pulau tersebut. Ada komentar dari Boyuang, salah satu orang berbahaya di kabinet Prabowo, nyawa 500 orang lebih hilang, nggak berarti apa-apa sama dia.
Bengis 11-12 dengan bosnya lama. Nah, gara-gara Tito Karnavian mengatakan masalah polemik 4 pulau tersebut dibawa ke PT UN, jadi masyarakat Aceh pada akhirnya pun buka suara dan mengatakan tak perlu ke PT UN. Jadi ngapain ke PT UN ya? Pulaunya adalah jelas sekali adalah milik bagian dari Aceh Singkil ya. Jadi logikanya kita punya tanah sendiri, akhirnya pemerintah atau dalam hal ini ya pertanahan memberi suratnya kepada orang lain, terus kita suruh gugat lagi ke pengadilan. Untuk apa? Udah jelas-jelas itu milik kita dan itu ada buktinya. Makanya ini benar-benar ya kita lihat seperti yang dikatakan netizen, pemerintah kita sendiri tidak lebih daripada sama miripnya seperti Zionis Israel ya. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya terkait kasus ini. Oh, ini ternyata alasan kenapa. Baik, Anda tadi kaget melihat pernyataan Mendagri kalau memang tidak tepat, tidak setuju dengan keputusan Kemendagri dibawa ke PT UN. Itu seperti menurut Anda seperti menyederhanakan masalah ya? Walaupun memang sangat jalurnya sederhana. Seperti itu begitu ya? Sangat sederhana, ini bukan perdata ini. Ini bukan perdata ini. Ini persoalan mengurus batas sebuah provinsi yang pernah berperang dengan pusat. Pernah berkonflik puluhan tahun. Ya. Lalu ketika ada pertikaian mengenai pulau, itu yang ditelusuri bukan aspek sosiologisnya, bukan aspek administratifnya. Yang diselidiki itu batas fisik yang nggak bisa bicara di situ. Itu berbahaya sekali. Coba deh kalau bisa itu Tito datang ke Pak JK atau ke Pak SBY sekitar 1 jam aja ngomong, baru dia mengerti kemudian bagaimana itu esensinya. Ya, jadi dia telah dengan sengaja atau tidak itu merusak kepercayaan masyarakat Aceh, menyentuh martabat sesuatu yang diperjuangkan dengan perang gitu, ya, diperjuangkan dengan darah. Tapi kemudian Aceh Merdeka dan Republik berdamai. Sebagian besar mimpi Aceh Merdeka dikuburkan, kemudian bergabunglah dengan Republik, lalu kemudian ini mau diusik sekarang. Ini berbahaya berarti sekali. Menurut Anda kurang lebih seperti ada ahistori ya terhadap hal ini ya? Iya. Jadi jangan dilihat pulau fisik kemudian batas fisik. Ya. Itu berbahaya sekali. Ada simbol di situ. Ada ruang itu punya simbol itu, punya nyawa di situ. Ya. Dan itu diakui secara sosiologis. Kalau kita tanya kepada nelayan Tapanuli Tengah yang singgah di situ, ini milik Aceh. Singgah ke Sibolga juga begitu. Orang Sibolga juga begitu. Orang Singgil apalagi. Yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan oleh Bupati Raja Ampat terindikasi kuat cacat hukum. Serambi, Mekah, ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo sangat memahami apa guna dan fungsinya pulau-pulau yang ada di gugus kepulauan Indonesia itu. Bukan hanya untuk dieksploitasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengambil langkah konyol dan gegabah atas keputusannya memindahkan 4 pulau sejati. Dari saya Rusman Buton, Panglima Serta Estima Nusantara. Tidak serta-merta SK itu dapat membatalkan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh lupa yang bahwa Aceh ini dulu konflik parah sekali, yaitu pada tahun 1950 Aceh itu sempat dileburkan menjadi keresidenan dan dimasukkan ke dalam provinsi Sumatera Utara pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1953 itu terjadi pemberontakan DITI. Sehingga sebelum terjadi pemberontakan DITI itu Aceh itu batasnya adalah Gebang, Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu itu masuk ke Aceh. Tapi setelah damai 1962, setelah lahirnya daerah istimewa Aceh menjadi provinsi kembali, itu kita hilang, Gebangnya hilang, sehingga hanya batas di Aceh Deming, Pangkalan Susu yang ada minyaknya, Pangkalan Berandan yang ada minyaknya masuk ke Sumatera Utara. Jangan sampai ini sekarang setelah damai MU Helsinki
2005 ini kembali bermasalah dengan perbatasan yang jelas-jelas bahwa perbatasan itu sebetulnya tidak ada persoalan apapun, sehingga ini saya khawatirkan ini Mendagri ini membenturkan Sumut dengan Aceh. Nanti terjadi konflik horizontal antara masyarakat Sumut dengan Aceh, kan bikin gaduh, itu yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam Rizal, salah seorang rakyat Aceh, ingin menyampaikan pesan terbuka kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian. Pak Menteri, kami rakyat Aceh sungguh merasa sangat kecewa dan terluka dengan keputusan Mendagri yang telah mengalihkan 4 pulau milik Aceh ke wilayah Sumatera Utara. Bagi Kemendagri, pengalihan 4 pulau tersebut mungkin hanya urusan administratif belaka. Tetapi bagi kami rakyat Aceh, 4 pulau tersebut memiliki nilai historis yang telah menjadi marwah, harkat, dan martabat bagi jutaan rakyat Aceh. Karena itu kami tidak pernah rela 4 pulau tersebut dialihkan ke wilayah lain. Kami juga tidak bisa terima apapun alasan Kemendagri untuk menjustifikasi keputusan pengalihan 4 pulau tersebut. Apalagi salah satu alasannya karena mengikuti garis batas darat. Sejatinya, perbatasan sebuah wilayah tidak bisa diukur secara simetris. Begitu pula yang terjadi di wilayah perbatasan Aceh dan Sumut tersebut. Kalau sebuah wilayah diukur secara simetris, seharusnya Kepulauan Seribu itu masuk ke wilayah Provinsi Banten. Karena batas wilayah darat antara Provinsi Banten dan DKI tidak menunjukkan Kepulauan Seribu masuk wilayah DKI. Tetapi karena tidak diukur secara simetris, maka wilayah Kepulauan Seribu masuk ke wilayah DKI. Padahal kalau kita tarik garis lurus, harusnya masuk Provinsi Banten. Begitu juga yang terjadi di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara terkait 4 pulau tersebut. Pada tahun 1992, Gubernur Aceh Profesor Dr. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar sudah membuat kesepakatan yang menyepakati 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh, di mana garis perbatasannya begitu melewati garis pantai itu berbelok ke arah Tapanuli Tengah sepanjang 4 pulau tersebut, sehingga disepakati waktu itu 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Tetapi kenapa Kemendagri tidak menggunakan kesepakatan itu sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan 4 pulau tersebut yang seharusnya tetap berada di wilayah Aceh? Karena itu Pak Menteri, kami rakyat Aceh memohon kepada Bapak Mendagri untuk bersikap bijaksana. Segera batalkan keputusan tersebut. Kembalikan 4 pulau tersebut menjadi milik Aceh seutuhnya, tanpa perlu ada diskusi, tanpa perlu ada kerjasama. Apa ruginya NKRI jika 4 pulau tersebut berada di wilayah Provinsi Aceh? Bukankah Aceh saat ini juga bagian integral dari NKRI? Keputusan Pak Menteri tersebut justru telah menimbulkan kegaduhan dan kemarahan bagi rakyat Aceh. Jika tidak segera diselesaikan, ini akan menjadi bibit-bibit baru disintegrasi bangsa. Sudah mulai ada 1-2 wacana di tengah masyarakat Aceh. Tidak apa diambil 4 pulau tersebut jika Aceh diberikan izin untuk berdiri sendiri. Karena itu sekali lagi kami mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk tidak memperpanjang kisruh ini. Tidak memancing kemarahan yang lebih luas lagi dari rakyat Aceh. Segera batalkan SK tersebut. Demikian pesan terbuka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongan Tito ini aneh bener. Dia bilang kalau rakyat Aceh nggak setuju pulaunya diambil, gugat aja ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha. Kok sekarang Anda ngomong pengadilan? Anda putusin dulu, terus ngomong PT UN. Ya kalau memang Anda tidak mampu menyelesaikan secara benar, ya jangan putusin. Bawa dulu ini ke pengadilan, gitu.
Jangan putusin dulu. Kok sekarang setelah Anda putusin, Anda suruh bawa pengadilan? Seharusnya Anda bawa ke pengadilan aja. Biar pengadilan yang putuskan. Jangan Anda yang putuskan. Gimana rakyat Aceh? Ada komentar? Setuju nggak? Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, Pak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kembalikan 4 pulau kami yang ada di Aceh Singkil. Pulau itu bukanlah punya Sumatera Utara. Kembalikan kepada Aceh. Kembalikan pulau kami. Jangan jadikan Aceh Raja Ampat Jilid 2. Pulang. Hidup Prabowo.